menjaga tubuh dalam kesehatan merupakan kewajiban setiap insan yang menjadi aset penting dalam kehidupan. Tak terkecuali Siti Badriah, sang penyanyi dangdut itu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjalani hidup sehat. Baru-baru ini, penyanyi 31 tahun itu menceritakan kondisi tersulit dalam hidupnya ketika mengidap tumor kelenjar getah bening di bagian ketiak sebelah kanan. Awal gejalanya dia tuh muncul kayak jerawat gitu loh, kecil munculnya kok kayak jerawat. Terus kita tuh berusaha untuk ngilangkan. Biasanya gitu tuh kalau ada jerawat pasti ke klinik kan untuk disuntik kan, untuk dihilangin. Nah itu tuh kita klinik langsung disuntik dulu gitu, disuntik. Terus gimana ya, sayang? Disuntik dulu pertama, terus kempes. Habis kempes, tiba-tiba beberapa minggu kemudian muncul lagi, dan munculnya makin besar. Disuntik lagi. Setelah itu makin besar lagi, aku langsung kayak nyadar kayak ini kayaknya bukan jerawat atau bisul biasa deh, ini kayaknya harus ke dokter nih, karena besarnya udah sampai segini. Gede banget. Sampai gede banget, udah segini nih. Mas kata dokternya, ini kelenjar getah bening harus diangkat katanya. Karena ini udah terlalu besar dan mengganggu. Jadi ya udahlah, kita langsung operasi di hari itu juga. Besoknya? Karena kita malam datangnya, jam 8 malam. Itu operasi udah nggak bisa. Dan kita harus ada CT scan, bukan CT scan, kayak ada foto USG dulu lah dan lain-lain. Jadi dibesokin lah, besok paginya baru operasi. Yep. Setelah melakukan konsultasi kepada dokter, akhirnya istri Krisdiana itu harus mendapat tindakan operasi beberapa bulan lalu guna mengangkat kelenjar getah bening yang bersarang di badannya. Hal ini membuat Siti tak merasa nyaman ketika berkegiatan. Selama kelamaan karena dia makin membesar, aku makin ngeganggu aku gitu. Kalau pakai baju juga aku jadi susah, harus begini pakai bajunya gitu. Ngangkat kayaknya nggak bisa gitu. Untuk begini aja nggak bisa, segini tuh udah alhamdulillah banget, cuma segini doang bisa ngangkatnya gitu. Makanya pas aku bilang aku udah nggak enak nih, aku udah nggak nyaman, dibawa sama Chris ke rumah sakit. Berasa tersiksa dengan penyakit yang dialaminya, Krisdiana selalu ada setiap saat untuk Siti Badriah. Pasalnya, pria 29 tahun itu merasa kasihan melihat sang istri kesakitan. Dengan sigap Krisdiana mengayomi serta melayani ketika sang istri sedang sakit. Ini karena suami aku kan? Iya, karena suami aku. Oh my god. Enggak sih, dia peduli banget pas aku lagi, dia ngelihat aku susah pakai baju aja dia langsung kayak sini aku pakaiin gitu lah, kayak gitu. Terus pas di rumah sakit juga dia nungguin sampai full nungguin aku, padahal dia banyak banget kerjaannya. Kita kan waktu saat itu kan kita lagi live itu kan. Iya. Kita diharuskan untuk live tapi dia malah kita live di rumah sakit. Iya gitu. Gimana caranya supaya dia tetap Siti baru beres operasi. Tak tega melihat Siti kesakitan, Krisdiana akan tetap berada di sampingnya demi membantu sang istri tercinta. Usai menjalani operasi yang cukup singkat, pengangkatan tumor kelenjar getah bening hanya dilakukan selama 1 jam saja, dan setelahnya Siti sudah bisa tertawa seperti sebelumnya. Dengan begitu, wanita 31 tahun itu tentu diberikan pengobatan yang terbaik demi kesembuhan dirinya. Karena kita dikasih 2 pilihan waktu itu sama dokternya, jahitannya mau full atau jahitannya mau setengah jahitan. Tengahnya bolong, ya. Atau 3 sebenarnya. Atau dikasih selang, gitu kan. Dikasih selang, kita pilih yang kedua kalau nggak salah. Yang ketiga ya. Yang pokoknya jahitannya setengah, terus dikasih selang, terus dipencet setiap harinya untuk dikeluar. Itu perawatannya itu sih. Kenapa aku milih dikasih selang? Karena dokternya juga bilang kalau misalkan dipulin, dijahitin di full gitu, takutnya muncul lagi karena ini masih ada gitu. Makanya aku milih yang dikasih selang supaya setiap harinya aku bisa ngeluarin sendiri. Tetapi, nyanyi dangdut yang dikenal energik itu tak ingin terlihat lemah di hadapan sang suami. Pasalnya, usai menjalani operasi pengangkatan tumor kelenjar getah bening, Siti Badriah langsung bekerja kembali, seolah tak terjadi sesuatu pada dirinya. Kalau aku lagi mau off air pun itu sebelum nyanyi aku selalu keluarin dulu gitu di tempat off air gitu. Berapa lama? 2 minggu, semingguan. Iya. Semingguan setelah kering baru dijahit bener-bener. Dengan jahitan dan ada selangnya itu masih nyanyi dia. Satu hari habis operasi, besokannya aku off air ya. Iya, off air. Tetap. Dengan yang ada jahitannya.
Sungguh luar biasa ya pemirsa Insert. Dedikasi Siti sebagai seorang penyanyi sudah tidak diragukan lagi. Walau beberapa waktu lalu sang penyanyi dangdut itu sempat merasakan kejadian tak terduga ketika ingin tampil di atas panggung lantaran mengalami penolakan dari sejumlah masyarakat di daerah Riau. Aku nggak tahu kenapa gue ditolak. Ya kan nggak semuanya orang bisa nerima aku, nggak semuanya orang juga suka sama aku kan. Ya mungkin ada beberapa pihak-pihak di kota tersebut yang memang nggak suka sama aku gitu. Ya udah jadi aku ditolak, aku di-demo saya. Karirnya yang cemerlang tiba-tiba setelah mendapat sambaran petir dari para penggemar. Bukan hanya mendapat penolakan saja, baru-baru ini Siti Badriah mendapat cibiran dari warganet terkait lagu baru yang ia nyanyikan lantaran memiliki unsur yang sangat kasar. Hujatan serta cibiran yang menyerang Siti Badriah karena judul lagu terbarunya yang dianggap memiliki makna kasar dari bahasa Jawa. Cocote memiliki arti mulut yang biasa digunakan pada saat dua orang sedang bertengkar. Bahkan ada pula yang mencibir jika istri Krisdiana itu tak pandai bernyanyi menggunakan bahasa Jawa. Oleh karena itu, ini yang menjadi penilaian warganet terhadap judul lagu Siti Badriah. Apa yang bikin paling sedih itu apa sih buat seorang Sibat komentar dari netizen tentang suara kamu? Ya sedih aja, maksudnya kan aku sudah berusaha juga gitu kan, sebisa mungkin aku ngeluarin lagu, aku nyanyi sebisa mungkin gitu ya. Itu sebuah karya lah. Ya terus-terusan aku selalu ngeluarin karya-karya aku walaupun suara aku masih gitu-gitu aja. Bagus, yang bilang gitu-gitu aja. Nah itu lagu memang banyak pelajaran, ngajarin orang juga sih supaya ngomong tuh disaring dulu gitu. Tapi kalau ngomongin soal netizen kan kita juga tidak bisa mengontrol apa yang mau mereka sampaikan ya. Kalau buat Sibat sendiri ketika ada komen miring itu misalnya di media sosial tentang suara kamu, ini karena kalau kita lihat komentarnya juga netizen kadang suka bener-bener deh cocoknya tuh gak dijaga. Kamu ngeliatnya gimana sih tanggapan kamu? Sedih saya kemarin, aku sempet sedih. Iya sempet sedih, tapi kita cuma diem doang sih, kita nggak ada ngasih nggak ada tanggapan apapun. Kalau sekarang kita bisa ngasih tanggapan. Apa? Pakai lagu kamu. Oh iya benar. Cocote. Sangat disayangkan karirnya yang adem ayem ini harus melewati kerikil tajam dengan mendapat hujatan. Padahal jika ditelisik dari karya-karya yang dinyanyikan oleh Siti Badriah, semua lagu yang dibawakan memiliki judul yang unik dan nyentrik seperti Barabere, Berondong Tua, Terong Dicabein, dan lain sebagainya. Bahkan lagu-lagu cantik yang dirilis pada tahun 2018 lalu itu mendapat ratusan juta penonton karena lagunya yang menarik penikmat musik tanah air.